Apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Dalam kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 mata kuliah Hak Kekayaan Intelektual dengan dosen pengampu Bapak Dr. Igede Agus Kurniawan, SH, SS, MH, CRBC, CCD akan membawakan materi mengenai rahasia dagang, di mana terdapat 4 pokok pembahasan, yaitu yang pertama, rahasia dagang dan sistem rahasia dagang. Yang kedua, jangka waktu perlindungan rahasia dagang. Yang ketiga, pengalihan hak dan lisensi. Dan yang terakhir, pelanggaran rahasia dagang dan penyelesaian sengketanya. Silahkan disimak dengan baik ya. Yang pertama ada pengertian rahasia dagang dan sistem rahasia dagang. Trade-related Aspects of Intellectual Property Rights atau TRIPS Agreement menggunakan istilah Undisclosed Information sebagai padanan rahasia dagang yang mulai berlaku sejak tahun 1995. Istilah lainnya juga dikenal sebagai, yang pertama itu Confidential Information, yang kedua itu di Amerika menggunakan istilah Trade Secret, dan yang ketiga di Indonesia menggunakan istilah rahasia dagang. TRIPS Agreement pasal 39 menyatakan bahwa two types of undisclosed information are covered by the provision. Undisclosed information belonging to natural and legal persons, and undisclosed text or other data. Lalu ada undang-undang yang mengatur tentang rahasia dagang, yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang pasal 1 ayat 1 yang berbunyi, rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan atau bisnis yang mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia. Unsur-unsur perlindungan rahasia dagang, yang pertama ada informasinya bersifat rahasia, yang kedua mempunyai nilai ekonomi, yang ketiga dipertahankan rahasianya melalui upaya-upaya sebagaimana mestinya. Selanjutnya ada bidang perlindungan rahasia dagang, yang pertama ada metode produksi, yang kedua ada metode pengolahan, yang ketiga ada metode penjualan, dan yang keempat ada informasi di bidang teknologi dan bisnis. Selanjutnya, menurut ketentuan pasal 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000, pemilik rahasia dagang memiliki hak. Yang pertama, untuk menggunakan sendiri rahasia dagang yang dimilikinya. Yang kedua, memberikan lisensi kepada atau melarang pihak lain menggunakan rahasia dagangnya atau mengungkapkan rahasia dagang itu kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial. Selanjutnya ada confidentiality agreement, yang dimana perjanjian kerahasiaan antar perusahaan dengan karyawan. Selanjutnya, ada jangka waktu perlindungan rahasia dagang. Dalam hal perlindungan rahasia dagang, tidak ada ketentuan yang membatasi masa berlaku perlindungan rahasia dagang, yaitu selama pemiliknya merahasiakannya dan berupaya menjaga kerahasiaannya. Selama perlindungan hukum berlaku, unsur kerahasiaan dalam suatu rahasia dagang adalah suatu hal yang mutlak, sehingga menyebabkan suatu rahasia dagang tidak memiliki batasan waktu perlindungan. Yang terpenting adalah selama pemiliknya rahasia dagang terus melakukan upaya untuk menjaga kerahasiaan informasi. Informasi ini tetap berada dalam perlindungan rahasia dagang. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengalihan hak dan lisensi. Itu diatur dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang. Dan terdiri dari 5, yaitu pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, dan sebab-sebab lain. Selain dapat beralih dan dialihkan, rahasia dagang dapat dilisensikan kepada pihak lain melalui proses perjanjian lisensi. Maka dari itu dapat diartikan bahwa sang pemilik rahasia dagang dapat pula mengalihkan haknya melalui satu perjanjian lisensi agar mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga. Maka perjanjian lisensi wajib didaftarkan ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Baik, yang keempat ada pelanggaran rahasia dagang dan penyelesaian sengketa. Pelanggaran rahasia dagang terjadi apabila seseorang dengan sengaja mengungkapkan rahasia dagang, mengingkari suatu kesepakatan, atau mengingkari kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga rahasia dagang yang bersangkutan. Kasus posisi ini saya ambil pada media online Maret 2007, di mana seorang Danadono ini yang sedang bekerja di PT Kota Minyak Automation membuat desain, gambar, dokumentasi, kalkulasi harga untuk penyusunan sebuah proposal tender pengadaan barang berupa cerobong api di PT Medco INP Indonesia. Nah, tanpa diketahui oleh PT Kota Minyak Automation, Danadono ternyata juga mengerjakan proposal yang sama untuk perusahaan saingan, yaitu PT Envico, dengan tujuan memenangkan tender dari PT Medco INP Indonesia yang sedang diikuti oleh PT Kota Minyak Automation tersebut. Nah, PT Envico ini meminta Danadono untuk mengerjakan proposal tersebut karena Danadono telah memberitahu bahwa dia sudah tidak bekerja lagi di PT Kota Minyak Automation.
Nah, atas keperluan ini, PT Envico membayar dana dono sebesar 200 juta rupiah. Nah, dana dono kemudian dengan sengaja membuatkan proposal penawaran PT Kota Minyak Automation itu dengan harga yang lebih tinggi, dengan jumlah penawaran sebesar $128.404. Sedangkan untuk proposal penawaran PT Envico lebih rendah dengan jumlah penawaran sebesar $121.331. Dan sengaja membuat PT Kota Minyak Automation itu tidak memiliki software untuk perhitungan ground level concentration sehingga tidak lolos secara teknikal, sehingga setelah tender dibuka oleh PT Medco INP Indonesia, perwakilan dari PT Kota Minyak Automation ini kalah dan PT Envico menjadi pemenang tendernya. Baik, dilanjut dengan penyelesaian sengketa rahasia dagang. Penyelesaian sengketa rahasia dagang atau penimbangan lisensi dapat menggugat siapapun yang dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan rahasia dagang tersebut. Yang pertama dengan gugatan ganti rugi, yang kedua penghentian semua perbuatan penggunaan rahasia dagang. Gugatan tersebut diajukan kepada pengadilan negeri. Selain dengan cara tersebut, para pihak juga bisa menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, cara penyelesaian suatu sengketa di luar pengadilan, yang berdasarkan pada perjanjian arbitrase secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Adapun tuntutan pidana dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang, di mana ancaman terhadap kejahatan tersebut dirumuskan sebagai berikut. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan rahasia dagang pihak lain atau melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 atau pasal 14, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 300 juta rupiah. Berikut merupakan kesimpulan dari materi rahasia dagang, bahwa rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang bisnis maupun teknologi, dan mempunyai nilai ekonomi karena berguna bagi kegiatan usaha dan kerahasiaannya dijaga oleh pemilik rahasia dagang. Dalam ranah haki, dasar perlindungannya berintikan pada pengakuan terhadap hak atas kekayaan dan hak untuk menikmati kekayaan dalam waktu tertentu. Artinya, selama waktu tertentu, pemilik atau pemegang hak atas haki dapat mengizinkan atau melarang memberikan informasi atau menyebarluaskan informasi atau rahasia dagang. Apabila seseorang merasa pihak lain melanggar hak rahasia dagang yang dimilikinya, maka ia sebagai pemegang hak rahasia dagang atau pihak lain sebagai penerima lisensi dapat menggugat siapapun dengan sengaja dan tanpa hak rahasia dagang dan dapat diajukan gugatan ke pengadilan negeri. Gugatan yang diajukan dapat berupa gugatan ganti rugi dan atau penghentian semua perbuatan. Di samping itu juga dapat ditempuh dengan upaya lain, yaitu melalui penyelesaian sengketa arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Baik teman-teman, dengan pembacaan kesimpulan tadi, maka berakhir sudah materi yang kami bawakan. Mohon maaf jika terdapat kekurangan dalam pembawaan materi kami ya. Terima kasih dan bye!